Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada berbagai informasi yang ingin gua sampaikan. Pertama, terkait dengan Lewis Hall dulu ya. Jadi ada berbagai update ini terkait dengan Lewis Hall. Dimulai dari David Ornstein yang mengatakan di The Athletic bahwa dia tidak berekspektasi kalau Lewis Hall ini akan bergabung ke Manchester United. Melihat keadaan saat ini ya, termasuk juga utamanya sih menurut gua keadaan Newcastle United, dimana sering disinggung bahwa Newcastle United ini seperti tidak butuh duit sih saat ini ya. Mereka cukup banyak, sudah melepas pemain-pemain pilarnya, pemain bintangnya, pemain pentingnya. Dan nampaknya kalau melihat Lewis Hall yang memiliki potensi besar, ya mereka nampaknya akan berusaha betul ini untuk mempertahankan Lewis Hall. Fabrizio Romano mengatakan saat ini tidak ada hal yang dekat ataupun terdepan terkait dengan Lewis Hall ke Manchester United. Manchester United memang melihat ke posisi back kiri sebagai sebuah posisi yang untuk di cover, dan bisa saja posisi back kiri ini adalah posisi yang akan didatangkan oleh klub selanjutnya. Artinya pemain yang akan hadir di Old Trafford selanjutnya adalah posisi back kiri ya. Tapi Lewis Hall ini dilihat terlalu mahal. Newcastle tidak ada keinginan untuk menjualnya dan hanya akan menjual kalau ada proposal yang gila. Artinya angkanya harus gila-gilaan juga. Nah, ini baru bisa merubah cerita dari Lewis Hall itu sendiri. Ini menurut gua ya ini ya kita akan lihat lah bagaimana manajemen Manchester United bergerak ya. Mereka memetakan, mereka menganalisa, melihat bahwa Lewis Hall ini adalah buruan yang ideal sebenarnya. Tapi realita ini kan sama seperti kayak keadaan dari Elliot Anderson menurut gue ya. Kalau kita review ke belakang bahwa beberapa waktu sebelumnya melihat bahwa Elliot Anderson ini dianggap yang paling ideal, pemain Inggris, muda, potensi lagi besar, performa bersama dengan Nottingham Forest luar biasa, bisa mengantarkan, terutama ketika Nottingham Forest menghadapi Manchester United juga ya, dan bisa mengantarkan dirinya ke skuad Piala Dunia Inggris, menjadi pemain vital juga. Lewis Hall menurut gue dalam keadaan yang sama, artinya dianggap ideal dari sisi teknis, tapi tidak dari sisi finansial. Dan ini yang membuat Manchester United tidak, menurut gue ya, manajemen jangan terlalu berlarut-larut. Kalau memang keadaannya di luar jangkauan, apalagi terlalu jauh dari jangkauan, ya sudah lupakan saja. Ada banyak talenta, segera tetapkan buruan selanjutnya dan usahakan untuk dihadirkan di Old Trafford. Gua akan ke kabar terkait dengan Altay Bayindir. Altay Bayindir bergabung ke Celta Vigo dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Celta Vigo akan mengcover gaji dari Altay Bayindir secara penuh, dan bonus dari performa ya akan diberikan juga di kesepakatan peminjaman ini, dan juga memasukkan opsi beli Celta Vigo untuk Altay Bayindir, dan juga ada sell on clause. Wow, jadi ini manajemen Manchester United memasak lagi nih dalam tanda kutip ya, dengan pemain yang dilepas, status pinjaman, tapi ada opsi jual untuk Manchester United, opsi beli untuk Celta Vigo, lalu juga ada sell on clause. Tidak dikabarkan, tapi hal yang menarik juga menurut gue bahwa ada gaji dari Altay Bayindir di cover. Wah, ini berarti pengeluaran Manchester United hemat nih untuk musim ini, dan ini bisa digunakan untuk perhitungan pergerakan di bursa transfer musim panas kali ini ya. Disebutkan oleh Jacobs Band kalau Manchester United kehilangan kesempatan untuk mendatangkan targetnya, mereka bisa saja mengklaim situasi finansial ternyata ini yang mengakibatkan mereka kehilangan ya kesempatan untuk mendatangkan target-target tersebut, karena bisa jadi kondisi finansial dari Manchester United ini lebih ketat, lebih sempit, lebih sulit dari yang sebelumnya diperkirakan oleh para media. Gue ingat betul di awal bursa transfer musim panas itu menyebutkan bahwa Manchester United setidaknya memiliki budget sekitar 200 juta. Tapi kalau dilihat ya dari angka 200 juta itu, dari angka tersebut dan dari bagaimana Manchester United beroperasi di bursa transfer kali ini,
mendatangkan beberapa pemain ya, dan juga misalnya belum mendatangkan posisi bek kiri ya kan, posisi yang menurut gue memang sangat penting juga untuk dihadirkan di musim panas kali ini. Ya ini kan menimbulkan tanda tanya sebenarnya budgetnya berapa gitu loh. Dan ternyata menurut Jacobs-Ben, kalau sampai sekali lagi kalau sampai, artinya kalau bursa transfer sudah ditutup dan Manchester United tidak mampu mendatangkan pemain bek kiri misalnya, lalu Luke Shaw harus ditemani oleh pemain akademi, atau ada beberapa pemain yang posisinya harus dimodifikasi, pengeluaran ternyata sangat kecil, ya ini berarti menggambarkan situasi finansial Manchester United yang sangat sulit dan sempit. Walaupun demikian, sebelum kesepakatan Yuri Tillmans ya ditambahkan, mereka sebenarnya bersiap nih untuk mengeluarkan uang secara banyak, sampai dengan 75 juta pounds untuk Matheus Fernandes, 85 sampai dengan 90 juta pounds untuk Elliot Anderson, dan sekitar 70 juta pounds untuk Tchouaméni. Berarti kalau begini nih ada kontradiktif nih. Dikabarkan dia apa ya? Manchester United nih kesulitan keuangan, tapi sempat bersiap untuk menggelontorkan dana yang besar, 75 juta untuk Matheus Fernandes. Ya walaupun akhirnya tidak terjadi karena pemain-pemain tadi yang disebutkan, ya misalnya Tchouaméni memiliki Real Madrid, tetap stay di Real Madrid ya. Lalu Elliot Anderson juga angkanya ternyata lebih tinggi dari yang Manchester United siapkan untuk keluarkan, pun juga seorang Matheus Fernandes ya. Nah dari situ mungkin bukan situasi keuangan yang sempit sih menurut gue ya, tapi lebih ke valuasi internal, bahwa Manchester United memiliki batasan tertentu terhadap beberapa pemain tertentu ya valuasinya, dan ketika harga melambung terlalu tinggi, Manchester United putuskan enggak, dia nih harganya enggak segitu gitu. Ada terlalu banyak resiko, ada terlalu banyak hal-hal lain yang akhirnya Manchester United membuat keputusan tidak, mereka berhenti untuk berburu gitu loh pemain-pemain seperti kayak Matheus Fernandes ataupun juga Elliot Anderson ya. Bisa jadi memang bukan karena keadaan keuangan, tapi policy. Karena gue melihat ini ada semacam kayak kontradiksi ya dari apa yang dikatakan oleh Ben Jacobs. Manchester United bisa mendatangkan Baleba, Sander Berge ataupun juga Adams. Kalau mereka memilih untuk mengejar mereka, dan saat ini ketiganya ini adalah target yang paling realistis disebutkan seperti itu. Oke, jadi ya Tyler Adams, lalu juga Baleba, serta Sander Berge dianggap yang paling realistis saat ini. Tapi ada juga skenario lainnya di mana mereka akan menambah hanya 2 gelandang, dan klub tidak akan secara panik ya membeli gelandang ketiga. Ini yang disebutkan juga. Oke. Tapi dari kabar ini masih belum jelas sih misalnya ya, kenapa kok Baleba dianggap yang paling realistis, karena angka dari Baleba sampai dengan sejauh ini kan juga belum jelas tuh. Apakah Brighton ingin 100 jutaan? Itu jelas Manchester United tidak akan memenuhinya. Lalu Sander Berge juga berapa angka yang akan ditetapkan oleh Fulham, plus juga Bournemouth ya. Oke, Bournemouth dalam tanda kutip saat ini, dalam tanda kutip ya, sukses mengamankan Alex Scott. Tapi bagaimana dengan Tyler Adams? Dan menarik juga bahwa 3 pemain ini memiliki profil yang beda-beda juga sih menurut gua ya. Tapi mungkin manajemen Manchester United, staf kepelatihan Manchester United, tim analisa Manchester United sudah melakukan pekerjaannya, sehingga mereka sampai dengan saat ini menyebutkan bahwa tiga nama inilah yang kemungkinan besar akan didatangkan oleh Manchester United. Tapi menurut gue Manchester United tidak akan mengeluarkan angka yang gila-gilaan sih menurut gue ya di gelandang ketiga ini. Dan prioritas pun gue ragukan bahwa setelah sukses mendatangkan Tillmans dan juga Andre Santos, Manchester United kan bergerak dulu nih untuk mendatangkan gelandang ketiganya. Mungkin sudah sering dibahas juga ya, mungkin lebih ke posisi bek kiri. Dan terakhir disebutkan bahwa Jet Spence ini sempat ditawarkan ke Liverpool dan juga ke Manchester United. Jet Spence ya. Ya ini juga menurut gue menarik, pemain ini yang dibawa ke skuad Piala Dunia tentu saja, Jet Spence ya. Ini disebutkan sempat ditawarkan ke Manchester United, tapi Manchester United tidak meneruskan menurut gue tawaran ini, karena menurut gue sih secara ringan amatiran mungkin lebih ke situasi ya keuangan ya. Mungkin harga dari
Jet Spence sendiri ini tidak murah, walaupun pemain ini posisi bek kiri. Valuasinya 37,4 juta euro, which is sebenarnya sih kalau dibilang murah tidak murah ya nggak tahu ya, mungkin Tottenham Hotspur tidak sesuai dengan valuasi saat ini, katakanlah 40 juta euro, mungkin Tottenham Hotspur ingin yang lebih tinggi lagi, itu bisa jadi sih, tapi belum ada kabar yang akhirnya membuat Manchester United itu mengarahkan target buruan selanjutnya ke Jet Spence. Tapi gue menilai Jet Spence sebuah nama yang menarik ya, punya pengalaman di Premier League, tampil di Piala Dunia, musim yang cukup oke menurut gue musim lalu bersama dengan Tottenham Hotspur, walaupun Tottenham Hotspur tidak berpenampilan yang bagus di kompetisinya, tapi merupakan sebuah potensi sih menurut gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Full United kabar-kabar tadi yang disampaikan? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.